wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min 'adzabi jahannam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bisayfil mujahadah bil hikmah wal kalam amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi afdalu inda Allah minas salati was siyami wal hajji wal jihad fi sabilillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah musalla Miftahul Jannah, rahimakumullah wa hadakumullah ila siratil mustaqim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, dan nikmat panjang umur ini digunakan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, di antaranya menjalankan kewajiban thalabul ilmi, di mana pahala dari melaksanakan kewajiban thalabul ilmi ini pahalanya lebih afdol, lebih utama, lebih besar dari pahala sholat, dari pahala ibadah puasa, dari pahala ibadah haji, dan dari pahala ibadah jihad dalam menegakkan agama Allah. Maka oleh karenanya kelak di hari kiamat, orang-orang Islam yang oleh agama diwajibkan mencari ilmu, akan tetapi dia malas, tidak mau mencari ilmu, malas, tidak mau duduk berkumpul di majelis ilmu, tidak mau menghadiri pengajian rutin, maka kelak orang yang seperti ini, kata Nabi, di hari kiamat ia akan sangat amat menyesal sekali, karena pahala thalabul
thalabul ilmi ini sangat besar. Ketika pahala thalabul ilmi ini di hari kiamat oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang mengerjakannya, maka orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban thalabul ilmi melihat pahala yang begitu besar, mereka akan sangat menyesal karena mereka tidak mendapatkan pahala besar tersebut di akhirat, pahala dari melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Sehingga dalam salah satu hadis, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asadun nas asrata yaumal qiyamah rajulun amkanahu thalabul ilmi fid dunya kalam yaqta'luhu. Manusia akan sangat amat menyesal nanti di hari kiamat, yaitu manusia yang ada kesempatan hidup di alam dunia untuk mencari ilmu agama, untuk memperdalam ilmu agama, untuk duduk di pengajian, akan tetapi ia malas, tidak mau melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, tidak mau hadir duduk di pengajian karena mengikuti rasa malasnya. Padahal kita tahu al-kasalu minas syaiton, malas itu datangnya dari syaiton. Wasaitonu lakum atur mubin, sedangkan syaiton bagimu adalah musuh yang nyata. Syaiton selalu berusaha, berupaya menjerumuskan umat manusia ke dalam kobaran api neraka, karena syaiton nanti di neraka ingin punya banyak teman. Maka orang-orang Islam terus dibuatnya malas, digoda oleh syaitan supaya malas, supaya tidak mau melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mereka nanti di akhirat akan menyesal setelah mereka melihat betapa alangkah besarnya pahala thalabul ilmi yang akan diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah duduk di majelis ilmu, yang istiqomah duduk di pengajian rutin setiap malam Senin, hanya seminggu sekali kita menyempatkan diri walaupun suasana hujan, namun kita tetap istiqomah, tetap konsisten, tetap komitmen, tetap berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, untuk menjalankan kewajiban thalabul ilmi semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Maka insya Allah orang-orang yang istiqomah duduk di pengajian, insya Allah manakala ajal kematian datang merebut nyawanya, ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, akan meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosanya bersih, dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menerima segala amal ibadah yang dikerjakannya, akan menerima segala amal kebaikan, segala amal soleh yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, karena dia mencari ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah yang maha berilmu, oleh Allah yang maha alim, ilmu kita, ilmu pengetahuan agama ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang maslahat, ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna, untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Karena ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu tidak akan mencapai kesempurnaan. Maka beruntunglah orang-orang yang istiqomah duduk di pengajian dengan niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Mereka oleh Allah akan diberikan 1000 kemuliaan, yang 1000 kemuliaan ini akan membuat mereka bahagia dunia dan akhirat, dan mereka akan diberikan pahala yang besar
nanti pahala dari melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga mereka akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Tanqihul Qaul, "Man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yaqtuwa." Barang siapa yang melangkahkan kedua telapak kakinya untuk mencari ilmu agama, untuk melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, duduk di pengajian rutin, maka sebelum ia melangkah, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, di mana beliau memerintahkan kepada umatnya yang benar-benar ingin diakui sebagai umatnya. Beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya dalam sebuah hadis, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah olehmu ilmu agama, perdalamlah olehmu ilmu agama, carilah olehmu ilmu agama dari semenjak kamu lahir berada dalam buayan hingga kamu mati masuk liang kubur. Jadi kewajiban thalabul ilmi ini selama kita masih hidup di alam dunia, selama kita masih diberi akal sehat, kewajiban mencari ilmu agama ini tidak akan gugur, tidak akan pernah berakhir sepanjang kita masih hidup di alam dunia, sepanjang hayat masih dikandung badan, sepanjang akal kita masih waras, maka sepanjang itu pula kita tetap oleh Allah dan Rasulnya, oleh agama diwajibkan mencari ilmu. Dan apabila kita sebagai orang Islam yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad dan di hari kiamat mengharapkan syafaat beliau, apabila kita melalaikan kewajiban thalabul ilmi, tidak mengindahkan perintah Rasulullah, tidak menghiraukan perintah Rasulullah, padahal jelas Rasulullah memerintahkan kepada setiap umatnya untuk menjalankan kewajiban thalabul ilmi, namun kita cuek-cuek saja, cuek-cuek saja, tidak menghiraukan perintah Nabi, tidak menggubris perintah Nabi, maka orang yang seperti ini khawatir akan membuat Rasulullah SAW hatinya kecewa kepadanya, sehingga boleh jadi Rasulullah tidak mengakui ia sebagai umatnya nanti di hari kiamat, dan ia tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan salawat yang kita haturkan kepada beliau dan keluarganya dan para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, semoga kelak di hari kiamat kita yang selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, semoga kita semua yang hadir di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Seluruh umat manusia di hari kiamat nanti sangat amat membutuhkan syafaat dari Rasulullah. Syafaat itu artinya pertolongan. Seluruh manusia membutuhkan syafaat beliau, dan beliau akan memberikan syafaatnya kepada umatnya yang menjalankan perintah-perintah beliau, yang menjauhi larangan-larangan beliau. Beliau akan memberikan syafaatnya kepada umatnya
yang taat kepada beliau. Beliau akan memberikan syafaatnya di hari kiamat kepada umatnya yang cinta kepada beliau. Karena situasi kondisi keadaan di hari kiamat itu sangat amat menakutkan. Akan terjadi huru-hara yang sangat luar biasa, mengerikan, menakutkan, malapetaka, azab Allah di hari kiamat. Maka dalam situasi kondisi seperti itu pasti kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah. Tentu orang-orang yang cinta kepada beliau, tentu orang-orang yang menjalankan perintah beliau, tentu orang-orang yang memperhatikan perintah beliau, tentu di hari kiamat oleh beliau akan diperhatikan lagi dan akan diberikan syafaatnya. Tapi ketika beliau memerintahkan kepada umatnya untuk thalabul ilmi, namun kita cuek, kita tidak menghiraukannya, kita melalaikannya, mengabaikan perintah beliau, maka boleh jadi nanti kita di hari kiamat oleh beliau dicuekin lagi, sehingga kita tidak mendapatkan syafaat dari beliau. Celakalah apabila di hari kiamat kita tidak mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi di hari kiamat yang kita butuhkan syafaat. Di hari kiamat yang kita butuhkan bukan uang. Di hari kiamat yang kita butuhkan bukan materi. Tapi di hari kiamat yang kita butuhkan syafaat Rasulullah. Uang sebanyak apapun, 1 miliar, 1 triliun, sama sekali tidak dibutuhkan oleh kita di hari kiamat. Yang kita butuhkan di hari kiamat adalah syafaat baginda kita yang mulia tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kita butuh syafaat dari Rasulullah di hari kiamat dan tidak butuh materi di hari kiamat. Yang kita butuhkan hanya syafaat beliau. Ibaratnya seperti orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Dan setiap kita, siapapun kita, kaya atau miskin, pasti akan mengalami sakaratul maut. Ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, itu yang dia butuhkan bukan materi, yang dia butuhkan bukan uang. Umpama ada orang sedang sakaratul maut, kita kasih uang 1 juta, dia nggak mau. Dia nggak mau, karena yang dia butuhkan bukan uang saat itu. Ada orang sedang sakaratul maut, umpama kita kasih uang 1 miliar, 1 triliun, tetap dia nggak butuh. Yang dia butuhkan di saat dia sakaratul maut bukan uang, bukan materi, tapi yang dia butuhkan selamat pada waktu sakaratul maut, selamat dari godaan syaitan, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, Islam dan Islam. Itu yang dibutuhkan, karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Atau diibaratkan seperti orang yang terbawa hanyut banjir bandang di sungai yang sangat besar. Lamun cek orang Citek mah jelema kabawa caah, kabawa palid cai gede, sungai besar, banjir bandang. Ketika seseorang hanyut badannya, terbawa arus banjir bandang di sungai besar, sok orang asongan duit naik ke mual, kebutuh
butuh pertolongan. Saat itu yang ia butuhkan selamat, butuh pertolongan. Orang lagi hanyut terbawa arus banjir bandang. Walaupun kita kasih uang 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, dia nggak butuh itu. Yang ia butuhkan selamat, yang ia butuhkan pertolongan supaya dia selamat, jangan sampai terbawa terus banjir bandang. Demikian pula ketika kita ada di sakarat, yang kita butuhkan bukan materi. Sekarang kita ketika hidup banting pergi dengar, pergi pagi pulang sore terus cari materi, terus usaha sampai melalaikan perintah Nabi, sampai kecapean, sampai tidak sempat duduk di majelis taklim. Akibat terus siangnya mencari dunia, mencari uang, mencari harta, sampai kita melupakan kewajiban yang lainnya, yaitu kewajiban sholat, kewajiban thalabul ilmi. Begitu sakaratul maut, baru dia akan menyesal. Ternyata uang, harta, materi, jabatan, pangkat yang selama ini ia cari, yang selama ia kejar, ternyata pada waktu ia sakaratul maut itu semuanya tidak berguna, tidak bermanfaat. Ternyata yang bermanfaat adalah amal soleh yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Seperti hadir di pengajian, itu yang akan bermanfaat nanti. Ketika kita sakaratul maut, ketika kita sudah berada di alam kubur sendirian, tiada istri, tiada anak, tidak ada yang menemani, tidak ada siapa-siapa, maka amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, itulah yang akan membahagiakan kita nanti. Ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur, ketika kita sudah berada di padang mahsyar, di hari kiamat dan di alam akhirat, itu yang kita butuhkan. Makanya jangan sampai kita mengejar dunia sampai lupa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, duduk di pengajian, itu kewajiban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di hari kiamat yang sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan, itu ada 3 golongan. Jadi ada 3 golongan, di mana yang 3 golongan ini oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Syafaat artinya pertolongan untuk menyelamatkan seseorang supaya tidak celaka di hari kiamat. 3 golongan tersebut, yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua para ulama, guru-guru kita. Dan yang ketiga para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan tempur dalam rangka membela agama. Perang, di medan perang dengan orang kafir, kemudian ia terbunuh oleh orang kafir, mati syahid karena niatnya membela agama, atau termasuk orang yang berjuang mencari ilmu agama, sedang dalam keadaan mencari ilmu agama, kemudian dia mati, itu pun termasuk mati dalam kategori mati syahid. Di yang 3 golongan ini oleh Allah sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang pertama, para nabi akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatnya masing-masing. Akan tetapi syafaat terbesar hanya bisa diberikan
oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut syafaatul ujma. Yang kedua, para ulama di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada para jamaahnya. Dan yang ketiga, para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, diberikan izin oleh Allah pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, yang nyata-nyata 70 orang keluarga tersebut sudah divonis jadi ahli neraka. Akan tetapi oleh karena mendapatkan syafaat dari saudaranya yang mati syahid, akhirnya masuk nerakanya tidak jadi, terselamatkan. Keterangan ini terdapat dalam sebuah hadis. Jadi yang saya sampaikan bukan tanpa dasar. Saya nggak berani menyampaikan keterangan agama kalau tidak ada dasarnya, karena tanggung jawabnya berat nanti di akhirat. Sebab ada nas Quran yang mengatakan wala taqu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kul ulaika kana anhu masula. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti, atau janganlah sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu. Kalau kita nggak tahu tentang sesuatu, jangan memaksakan diri untuk mengatakannya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, etikor, keyakinan, itu semuanya nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Misal orang mengatakan babi halal, itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Langsung diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa Anda mengatakan babi halal? Itu harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita yakini, yang kita itikad dalam hati, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi yang saya sampaikan bahwa 3 golongan akan memberikan syafaat di hari kiamat itu berdasarkan sebuah hadis. Jadi ada hadisnya. Jadi saya ngomong nggak sembarangan. Saya ngomong berdasarkan dalil, berdasarkan nas Quran dan hadis. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sanadnya dari sahabat utama Rasulullah, sahabat al-khulafaur rasyidin yang ketiga, yaitu dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yasma'u yaumal kiamati salah satu al-anbiya'u summal ulama'u summa syuhada'u wa qala aidan fi riwayatin ukhra hadisun rawahu Abu Dawud, yasba'u sahidu bi sab'ina min ahli baitihi. Ini yang saya sampaikan 2 hadis. Hadis pertama hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua hadis riwayat Imam Abu Dawud. Baik, kita lihat hadis yang pertama yang saya sampaikan. Yasma'u artinya akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Yaumal kiamati pada hari kiamat nanti. Opo salah satu 3 golongan. Jadi kata Rasulullah ada 3 golongan
yang oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan dalam rangka menyelamatkan orang lain dari azab yang ada di hari kiamat. Al-Anbiya, golongan yang pertama yang akan memberikan syafaat adalah Al-Anbiya'u, yaitu para nabi. Jadi seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi berdasarkan keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, dan seluruh para rasul, seluruh utusan Allah, para rasul yang berjumlah 315 orang rasul berdasarkan keterangan kitab Fathul Mu'in, itu mereka semuanya sudah mendapatkan rekomendasi, sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Adam diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Demikian pula Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya. Seluruhnya para nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing di hari kiamat. Beruntung sekali manusia yang mendapatkan syafaat di hari kiamat dari nabinya. Beruntung sekali kita kalau nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu artinya kita akan selamat, akan masuk surga. Dan celaka sekali, akan menyesal sekali, akan menderita, akan sengsara dengan kesengsaraan yang sangat amat luar biasa di hari kiamat bagi orang yang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kesengsaraan itu nggak bisa dirasakan sekarang, karena sekarang belum waktunya. Tapi nanti akan dirasakan kalau kita sudah ada di hari kiamat, di padang mahsyar. Insyaallah di padang mahsyar kita berdiri ribuan tahun, kepanasan, kehausan, nggak menemukan makanan sedikit pun. Jangankan makanan, air sedikit pun nggak menemukan untuk diminum. Dalam situasi kondisi seperti itu kita butuh syafaat, butuh pertolongan dari orang-orang yang memang sudah mendapatkan izin, sudah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaatnya. Yaitu yang pertama para nabi. Nanti di hari kiamat, wah manusia yang begitu banyak jumlahnya, mereka sama-sama mencari pertolongan, mencari syafaat dari nabinya. Pertama mereka mencari Nabi Adam. Lama nggak ketemu, bukan sehari, seminggu, sebulan, setahun, nggak ketemu bertahun-tahun. Sekalinya ketemu bukan Nabi Adam, tapi Adam Malik, mantan wapres RI pada masa Presiden Soekarno. Nggak ketemu. Tadi lagi baru ketemu. Begitu ketemu mereka mengatakan, ya abana Adam ispa' lana hadal yaumal qiyamah. Wahai bapa kami Adam, berikanlah syafaatmu kepada kami, berikanlah syafaatmu kepada kami, berikanlah kami pertolongan. Nabi Adam menjawab, aku malu memberikan syafaat kepadamu, karena aku sendiri pernah berbuat kesalahan kepada Allah di dalam sorga, memetik buah huldi. Aku malu memintanya kepada Allah, karena aku pernah melakukan kesalahan kepada Allah.
Nabi Adam pernah melakukan kesalahan cuma satu kali sampai malu memohon syafaat untuk umatnya. Coba kamu cari nabi yang lainnya. Wah, ngabling lagi. Berbondong-bondong nyari nabi siapa? Nabi Idris. Cari, gak ketemu-ketemu puluhan tahun. Sekalinya ketemu sama Mang Idris tukang minyak tanah. Kata Mang Idris tukang minyak tanah, saya bukan nabi, saya mah dulu dagang minyak tanah. Gak ketemu-ketemu. Cari Nabi Nuh, gak ketemu juga. Ketemu sama Mang Nuh tukang ikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat terbesar itu akan diberikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia, paduka alam, panutan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Ujung-ujungnya nanti di hari kiamat, seluruh umat manusia mencari Rasulullah, mencari Nabi kita, dan memohon syafaat dari beliau. Beliau hanya akan memberikan syafaat kepada umatnya yang cinta kepada beliau, kepada umatnya yang ketika di dunia oleh beliau disuruh ngaji, taat, oleh beliau disuruh sholat, punya harta, oleh beliau disuruh zakat, sedekah, infak, bersolawat, oleh beliau disuruh duduk di majelis taklim, hadir. Beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya yang benar-benar cinta kepada beliau. Ciri umatnya yang cinta kepada beliau adalah umatnya yang menjalankan perintah-perintah beliau, yang sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, kami mendengar perintahmu dan kami akan mentaati, akan melaksanakan perintahmu. Tapi kalau umatnya ngeyel, disuruh ngaji, banyak alasan, capek, baru pulang kerja, dingin, hujan, ngantuk, ngeyel. Nah, orang seperti ini nanti kalau di hari kiamat nggak diaku umatnya oleh beliau dan nggak mendapat syafaat, jangan menyesal nanti. Pasti menyesal. Walaupun dilarang jangan menyesal, pasti menyesal. Kenapa menyesal? Karena nanti dia akan mendapatkan kesengsaraan di hari kiamat. Sekarang dia enak, nggak ngaji, tidur, nonton TV. Dia pikir daripada ngaji, jalannya becek, nyusahin diri, kena angin, nanti masuk angin. Belum tentu masuk angin. Terus PDT lah, emang mana pangeran gitu. Takut angin, tapi hari nggak dapat syafaat nggak takut. Lebih takut sama angin, takut masuk angin. Akhirnya nggak ngaji alasan. Nah. Ngeyel pokoknya ngeyel. Males bosen. Guruna kayak tata kene. Guru mah yang ganti, guru di Amerika. Ngeyel. Awas, hati-hati nanti di hari kiamat, nyesal pasti. Sekarang belum terasa penyesalan itu karena belum sampai waktunya. Orang akan terasa menyesal ketika sudah sakarat, nyesel. Ketika sudah berada di alam kubur, nyesel. Ketika sudah berada di hari kiamat, nyesel. Kalau orang tersebut ketika di dunia meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang mau di dunia meninggalkan perintah Allah, nggak ada rasa nyesel, bahkan bangga. Nggak apa-apa ngaji, nggak ngaji juga, nggak tahu juga. Kan yang penting rumah saya bagus, mobil saya banyak, istri saya 4, bangga. Ini cukup, saya udah bahagia, udah nggak usah ngaji, nggak usah sholat, nggak usah ibadah, udah kaya saya. Oh ayeuna sia sombong, jangan kubur rakapeun sia. Sengsara. Emang orang hidup di dunia unggul, modal gitu. Pasti bakal mati kita semuanya.
Siapapun Anda, apapun jabatan Anda, apapun pangkat Anda bintang 1 kek, bintang 2 kek, bintang 3 kek, bintang 4 kek, bintang 7 kek, puyer, aspirin kek. Aspirin. Pasti Anda mati, jangan sombong. Mati. Ternyawa mati modal. Ulah sombong. Para jamaah, orang sombong itu orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul. Orang yang sombong itu orang yang raddul haq, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, yang disampaikan oleh para kiai, oleh para asatid, oleh para ulama. Dia tolak dakwah ulama, dia tolak pengajian ulama, dia nggak mau dengar pengajian. Sombong itu. Secara zahir sombongnya kepada ulama, tapi hakikatnya sombongnya kepada Allah. Karena ulama hanya melaksanakan tugas dari Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran agama Allah. Dan orang yang seperti itu sombong, bersikap sombong, itu oleh Allah diharamkan masuk surga, wajib masuk neraka. Mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW beliau bersabda, la yadkhuluna jannatal mustakbirun. Tidak bisa akan masuk surga nanti di alam akhirat orang-orang yang sombong. Itu kata Rasulullah. Disuruh ibadah nggak mau ibadah, sombong. Saya mah nggak perlu ibadah karena saya udah kaya, perusahaan saya udah di mana-mana, harta benda saya udah sulit menghitungnya. Di tiap kampung, di tiap desa, di tiap kota itu ada harta saya, ada sawah saya, ada perusahaan saya, uang saya di bank BRI, di bank Mandiri, di bank BCA, di bank ONE, di bank Udin, di bank Emok, di bank Kampret. Pokoknya di setiap bank uang saya ada. Saya depositokan. Jadi saya nggak perlu ibadah lagi karena saya udah kaya. Saya nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ngaji lagi. Saya nggak butuh pahala sholat, saya nggak butuh pahala ngaji. Sombong. Rasain nanti di akhirat. Nah. Ngapain ngaji dingin-dingin hujan begini? Mendingan tidur, mendingan ngetupan pamajikan, mendingan saya jeung samping bisa hidup. Tangke begitu sakarat, karasa, begitu kecelakaan kubur karasa. Duh hanjakal baheula teu ngaji, ternyata ganjaran ngaji teh kieu. Hayang baik katanya mal bisa. Ayo, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dari peringatan-peringatan Allah. Sebab orang-orang yang lalai teh bahasa Jawana lali, bahasa Sundana poho, bahasa orang tekelna hirupna teh eling, teh inget karena peringatan Allah di Al-Quran. Ente ingat karena peringatan Nabi di hadis, melalaikan perintah-perintah Allah. Orang yang lalai dari peringatan-peringatan Allah, oleh Allah di akhirat sudah disediakan tempatnya. Tempatnya sangat mengerikan, sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Karena tempat tersebut penuh dengan berbagai macam siksaan Allah, penuh dengan api neraka. Tempat itu dinamakan neraka jahanam. Itu tempat yang sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang Islam yang hidupnya teeling, lalai, poho karena kewajiban, poho sholat, poho ngaji, luswe ngitungan duit. Anggapannya itu uang mau dibawa ke kuburan kali. Poho gersak, begitu sakarat uang itu gak berguna. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktu itu
pada waktu kamu sakarat, pada waktu itu, pada hari kiamat, tidak berguna lagi. Harta benda, materi, uang tidak berguna. Seperti orang sedang sakit parah, dia nggak butuh uang. Yang dia butuhkan sembuh. Nah, pada waktu itu tidak berguna. Harta sebanyak apapun tidak berguna. Wala banun, kata Allah. Dan tidak berguna pula keturunan. Anak, sanajan, bertitel semua tak berguna. Ari anak kata saroleh mah. Malah justru anak doraka mah bakal jadi ngabeberat kolot kepe kiamat. Bakal nyeret kolot akan neraka. Lamun anaknya teu soleh. Para jamaah, mana ayat Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa terhadap peringatan-peringatan Allah, orang-orang yang lupa melupakan perintah-perintah Allah, mau pohokeun karena kewajiban, ku Allah bakal dibelum di neraka jahanam. Mana ayatnya? Mangga orang baca ayatnya. Ayatnya berbunyi begini. Ini ada dalam Al-Quran. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Saya ulangi. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Urang artikeun walaqad jarokna, dan sungguh benar-benar kami telah menjadikan li jahannama, untuk isi neraka jahanam. Sungguh kami benar-benar telah menjadikan untuk isi neraka jahanam, untuk bahan bakar api neraka jahanam, kasiron minal jinni wal insi, adalah kebanyakan dari golongan manusia dan jin, yaitu manusia-manusia yang durhaka kepada Allah, manusia-manusia yang melalaikan perintah-perintah Allah, dan jin yang durhaka kepada Allah. Kata Allah, mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tersurat, yang disebut ayat qauliyah, yaitu Al-Quran, maupun ayat-ayat Allah yang tersirat, yang disebut ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah, seluruh alam semesta. Mereka punya hati, hatinya mati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak digunakan hatinya untuk memahami peringatan-peringatan Allah yang ada dalam ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, akan tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh para rasulnya, oleh para nabinya. Kebenaran yang datang dari Allah yang disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para mubaligh, oleh para ajengan, oleh para asatid. Mereka punya mata, tapi matanya buta, tidak digunakan untuk melihat kebenaran yang datangnya dari Allah, yang disampaikan oleh para ulama, oleh para nabi. Mereka punya telinga, akan tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan seruan-seruan kebenaran yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh para rasulnya. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan suara-suara kebenaran, seruan-seruan kebenaran
yang disampaikan oleh para Rasul Allah, oleh para Nabi Allah, oleh para ulama. Mereka punya telinga, tapi telinganya budek, tuli alias bolot, tidak mau mendengarkan nasihat agama yang disampaikan di pengajian rutin atau di majlis-majlis ilmu. Mereka lebih suka menggunakan telinganya untuk mendengarkan siaran-siaran televisi, sinetron, film dan sebagainya, HP dan sebagainya, hal-hal yang bersifat dunia, hal-hal yang tidak berbau ibadah. Orang yang seperti ini hidupnya kata Allah dalam ayat ini, ulaika kal an'am, mereka hidupnya bagaikan binatang ternak. Binatang ternak seperti embek, kebo, domba, nanti ayam, pokoknya binatang ternak ya. Hari orang malah binatang ternak lain tak. Kita lihat binatang ternak, contoh kerbau. Kerbau punya hati enggak? Adik kebo ayah hatian tuh. Hayam ayah hatian. Kalau bagi orang kita hati hayam itu. Tapi hatinya digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah tidak? Tidak. Mau jadi berean. Hah? Mau jadi berean untuk mengerti kan? Selain memang manusia doang. Oh gitu tiada mah. Artinya ayo bentuk wujud. Oh eta mah pokona simpulkeun ku sorangan tuh. Engke sambung-sambungkeun ke, sambung-sambungkeun. Sambungkeun simpulkeun ku sorangan. Ari hayam mah embe boga hatena teu digunakeun pikeun memahami ayat Allah, wajar teu? Wajar. Da eta teh tadi memang teu diberean paham. Sebab binat. Tapi ada jelek itu teu jelema. Henteu petak ulah kos binatang hatena. Teuas. Teuas eta awak di bawah salat ka masjid kamu salat teuas. Alabatan hati binatang. Nauzubillah min. Insya Allah di dia maunya gaya gaya dia insya Allah di dia masih jadi aja jauh naik. Masya Allah mungkin mah geus sakarep bakal hanjakal dikalikeun ge geus sakarep mungkin bakal nyang ustaz pembacakeun yasin al-mulku ge teh urang teu apal ira urang sakarep penting ieu sakarat urang teu apal ieu ayo si hanjakal ge eling dulur kabeh ibadah ulah sampole berang penting ulah weleh bisina kaburu pae. Emang orang nyaho orang kaisukan nyaho iya nyaho suka orang tabrakan pae we naudzubillah min. Ayo mumpung datang giliran maut manfaatkan awak kurang lepangkan ke masjid kamu sholat ke pengajian mumpung diberi umur mumpung sehat iraha deui arek ibadah mah ayeuna mumpung keur hirup geus modal mah moal bisa ibadah ieu iraha deui arek sholat ayeuna mumpung keur hirup geus paeh mah urang moal bisa sholat paling disolatkeun ku tatangga urang ku dulur urang ku guru urang. Iraha deui arek ngaji, hayu ayeuna mumpung keur hirup, keur jagat, keur sehat, geus paeh mah urang paling diajikeun. Ilok teu kadeng ieu aing ngomong ieu. Ilok teu jelas kitu ieu. Lamun teu kadeng berarti cerina ceri binat. Mereka punya telinga, tapi telinganya seperti telinga binat. Punya hati, hatinya seperti hati binatang. Punya mata, matanya seperti mata binatang. Kalau binatang hatinya tidak bisa memahami ayat Allah, wajar karena binatang. Dan memang binatang tidak diperintahkan untuk memahami ayat Allah karena binatang tidak dikasih akal. Pan ari urang mah lain binatang, jelema urang mah. Jelema urang mah. Bahkan urang lamun disebut binatang amuk mah urang. Sok para ari lamun disebut binatang amuk mah. Narima mah. Moal. Ayo disebut binatang tenarima, tapi kelakuan tos binatang. Sadar. Eling. Bisa kabur upaya.
Binatang mah boga mata, mata nate digunakan pikeun melihat kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasulnya, yang disampaikan oleh para ulama. Wajar karena binatang mah teu dibere akal, jeung teu dibere, teu diperintah pikeun melihat kebenaran. Anu katingali ku binatang kalebokan. Binatang hayam lamun aya remeh ditanggu tampun. Tapi lamun aya pengajian, aya masjid moal lampun ieu mah melewat we. Eta binatang kalakuan seperti itu. Oh ieu mah ngaji. Wayahna we juga jadi ubar ieu. Ibarat orang tergering, ieu tergering hate urang ieu diubaran sugan cager. Ibarat tergering awak orang minum jamu jadi sehat. Jadi mah berdasarkan karunya supaya cager, supaya sehat jasmani, sehat rohan. Ari jasmani sehat, awak gede jago badan, tapi rohanina gering. Ngaji embung, sholat embung, ibadah embung, paeta gering rohanina. Tak anu kita kudu dikarunyaan, kudu selamatkeun. Carana dielingan kurang watawa, saubil, hakki watawa, saubil saling nasihat menasihati. Insya Allah kewajiban orang mengingatkan saudara kita yang sedang lupa karena kajian, mungkin karena kesibukan dunia, katungkul ku dunia, katutup hatena ku dunia, nepi ka teu katempo eta kebenaran, hatena katutup ku dunia, anu katempo ku hatena duit kubur, nepi ka arek bae wasiat eta ke duit urang anu di bank anu tuh aya 1 miliar ke eta beulikeun sawahnya belah ditutup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi kata Allah dalam ayat yang tadi saya sampaikan, mereka itu hidupnya seperti binatang ternak. Cek Allah ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bal hum Allah, kata Allah, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina dari binatang ternak. Lamun binatang ternak teu salat wajar karena binatang mah teu diparentahkeun salat ke Allah, teu diwajibkeun salat ke Allah, jeung teu diberi akal, wajar karena binatang. Tapi jelema mah diparentah salat, diparentah ibadah ke Allah, diparentah ngaji. Entar lamun embung salat mun ngaji, lain wajar, kurang ajar ke Allah. Doraka ke Allah. Sok doraka ke Allah, diancam ke Allah, ancaman neraka. Tingali dalilna. Al-Qur'an surat 4, An-Nisa juz 4 ayat 14. Baca ayat kurang. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu